warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua baik-baik selalu ya. Jadi perkenalkan, nama Ibu Fitriani Matur Halidiah, bisa dipanggil Ibu Fitria. Dan untuk kalian peserta didik baru, Ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SKB Negeri Surabaya. Semoga dengan belajar di sini nanti kalian bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya sehingga bisa menjadi bekal untuk masa depan kalian. Nah, jadi di sini Ibu akan menyampaikan tentang materi lingkungan SKB Negeri Surabaya. Jadi apa aja sih lingkungan di SKB Negeri Surabaya itu? Mulai dari sarana prasarana, struktur dari organisasi, kemudian ada kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di sini. Nah, nanti akan Ibu jelaskan satu persatu secara singkat untuk kalian. Langsung saja untuk yang pertama yaitu sarana prasarana. Sarana prasarana di SKB Negeri Surabaya itu ada apa aja sih? Nah, sarana prasarana yang disediakan di SKB Negeri Surabaya adalah yang pertama ada gedung sekolah yang bertempat di Jalan Kalilemlor Indah nomor 248, Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Nah, selanjutnya ada ruang kelas yang nantinya akan kalian gunakan sebagai tempat belajar. Selanjutnya ada ruang serbaguna yang bisa juga digunakan untuk aula maupun olahraga indoor, lalu ada juga lab tata busana. Lalu ada ruang staf dan juga guru, dan terakhir toilet. Nah, dari sini kalian sudah mulai paham ya tentang sarana prasarana yang disediakan di SKB Negeri Surabaya. Lanjut, sekarang kita beralih ke susunan organisasi SPNF SKB Negeri Surabaya. Nah, buat kalian yang masih belum mengenal siapa sih kepala sekolah di SKB Negeri Surabaya, nah inilah beliau Bapak Gatut Ponco Wibawa selaku Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Negeri Surabaya. Barangkali kalian ketemu di jalan, kalian boleh loh menyapa beliau. Selanjutnya, nah ini ada Ibu Nur Kumaria atau biasa kita sapa Ibu Nur. Beliau sebagai Wakil Kepala Bidang Pembelajaran sekaligus perangkap sebagai Guru Mapel Geografi. Lalu selanjutnya ada Bapak Sunyoto. Beliau sebagai Wakil Kepala Bidang Pembinaan juga sekaligus merangkap sebagai Guru Mapel Ekonomi. Oke, selanjutnya itu ada Ibu Sumartini Siswati. Beliau ini sebagai Wakil Kepala Bidang Pengabdian sekaligus Ibu Guru Mapel Bahasa Inggris. Dan selanjutnya ada Ibu Leli Wahyuningsiah. Beliau ini sebagai Kepala dari Tata Usaha di SKB Negeri Surabaya. Selanjutnya ada Ibu Dihlis Zatul Karismandari. Nah, Ibu Dihlis ini mengampu mata pelajaran PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Selanjutnya ada Ibu Dewi Arintika Samudra. Wah, namanya bagus sekali ya. Nah, beliau ini mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya ada Ibu Vita Helianti. Nah, beliau mengampu mata pelajaran prakarya. Nah, buat kalian yang hobi untuk melakukan kreativitas, nah bisalah ya belajar dengan beliau. Kemudian selanjutnya ada Ibu Ayu Silviani Putri. Nah, Ibu Guru Cantik ini atau biasa kita sebut Ibu Ayu, ini mengajar pendidikan agama Islam atau biasa kita sebut PAI. Selanjutnya ada Ibu Umi Sobikah. Nah, beliau mengajar mata pelajaran matematika. Oke, lanjut. Nah, yang ini adalah Ibu Suastiani atau kita biasa memanggil beliau Ibu Asti. Nah, Ibu Asti ini nantinya akan mengajar kalian mata pelajaran sejarah, baik sejarah peminatan maupun sejarah Indonesia. Selanjutnya, nah ini ada Bapak Haidar Ferdiansyah Abror. Nah, beliau ini nanti akan mengajarkan kalian PJOK atau kita biasa menyebutnya sebagai pelajaran olahraga. Nah, ini nanti kalau yang tadi itu sudah yang di kelas, nah ini beliau ini nanti yang mengajarkan di ruang kelas atau secara outdoor. Oke, selanjutnya ada Bapak Muhammad Reza Lutfiansyah atau kita bisa memanggil Bapak Reza. Nah, Bapak Reza ini nanti akan mengajarkan kalian tentang mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya ada Ibu Guru Cantik. Nah, Ibu Guru ini namanya Ibu Nilna Tintan Ari Astiana atau kita biasa memanggil Ibu Nilna.
Ibu Nilna nantinya akan mengajarkan mata pelajaran bahasa Inggris. Buat kalian yang suka bahasa Inggris, nah nanti bisa ya sering-sering berdiskusi dengan Ibu Nilna. Oke, selanjutnya ada Bapak Muhammad Rizal Arifin. Nah, ini sama dengan Bapak Abror yang tadi. Nah, Bapak Rizal Arifin ini juga akan mengajarkan tentang mata pelajaran olahraga atau yang bermain-main di luar, di outdoor. Nah, nanti kalian bisa dengan Bapak Rizal Arifin. Nah, oke, selanjutnya ini ada Ibu Nastiti Sigra Dewi Magita. Nah, kita bisa menyebutnya Ibu Nastiti. Nah, Ibu Nastiti ini nanti akan mengajarkan mata pelajaran geografi. Buat kalian yang hobi tentang geografi, nah nanti bisa ya tanya-tanya ke Ibu Nastiti. Oke, selanjutnya, nah ini ada Ibu Fitriani Matur Halidiah atau saya sendiri. Saya mengajarkan mata pelajaran ekonomi. Jadi nanti kalau misalkan kalian bertemu saya di jalan, mohon untuk disapa ya, sehingga kita bisa berkenalan meskipun belum secara langsung, tapi kita bisa mungkin nanti bertemu di jalan ya. Selanjutnya ada Ibu Frida Adela. Nah, Ibu Frida Adela ini kita bisa memanggilnya Ibu Frida saja ya. Nah, beliau mengajarkan 2 mata pelajaran sekaligus. Yang pertama ada mata pelajaran bahasa Indonesia dan yang kedua ada sosiologi. Nah, lanjut ada Ibu Nurul Komariah, biasa kita sebut Ibu Ria. Nah, beliau mengajarkan mata pelajaran pendidikan agama Islam atau bisa kita singkat PAI. Nah, oke, selanjutnya, nah ini ada Ibu Balkis Laras Pertiwi. Nah, Ibu Balkis ini beliau mengajarkan mata pelajaran sejarah. Buat kalian yang hobi mengulang masa lalu, ya nanti bisa ya berdiskusi dengan Ibu Balkis. Nah, oke, untuk yang terakhir, nah ini ada Ibu Putri Pradika Wanti. Nah, Ibu Putri ini nanti akan mengajarkan mata pelajaran matematika. Nah, untuk yang satu ini mungkin kalian sedikit banyak sudah mengenal beliau ya. Betul sekali, ini adalah Bapak Firnanda Ula Saputra atau biasa kita panggil Pak Nanda. Nah, jadi kalau misalkan kalian ada berkas-berkas yang perlu diurus atau hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, nah nanti kalian biasanya akan bertemu langsung dengan Bapak Nanda ini. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk pengenalan dengan Bapak Ibu guru maupun pegawai yang ada di SKB Negeri Surabaya. Semoga nanti kalau kita bisa bertatap muka langsung, kita bisa berkenalan lagi secara langsung ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan-kegiatan apa saja sih yang dilakukan atau yang ada di SKB Negeri Surabaya selama ini. Nah, ketika kalian sudah masuk di SKB Negeri Surabaya, maka kalian menjadi salah satu orang yang beruntung. Karena apa? Karena di SKB Negeri Surabaya ini kita tidak hanya diajarkan materi saja, tapi kita nanti juga ada yang namanya pendidikan vokasi. Nah, apa sih pendidikan vokasi itu? Nah, jadi pendidikan vokasi itu adalah pendidikan yang nantinya akan menunjang skill yang kita miliki. Nah, di sini ada beberapa pendidikan vokasi yang kita terapkan kepada siswa-siswi atau peserta didik yang ada di SKB Negeri Surabaya. Sehingga nanti misalkan ketika sudah lulus kita tidak perlu bingung lagi untuk mengasah skillnya bagaimana atau bingung nanti mau kerjanya di mana. Nah, itu tidak perlu bingung. Karena apa? Karena kita di sini selama bersekolah di sini sudah dibekali dengan pendidikan vokasi tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kegiatan yang telah dilakukan atau kegiatan vokasi yang telah dilakukan oleh peserta didik di SKB Negeri Surabaya. Untuk yang pertama ada kursus memasak. Nah, jadi SKB Negeri Surabaya itu bekerja sama dengan koki dari Surabaya Hotel School. Nah, jadi peserta didik itu tidak hanya belajar dari sembarangan, tapi memang langsung dari yang mumpuni di bidangnya, sehingga ilmu yang didapatkan pun juga akan berbeda ketika yang mengajarkan itu sudah profesional dengan yang biasa saja. Nah, kalau yang ini adalah penanaman pohon yang dilakukan kerjasama dengan tim Tunas Hijau, sehingga diharapkan
Dengan adanya penanaman pohon ini, nanti wilayah di sekitar SKB akan rindang sehingga tidak panas seperti sekarang. Apakah kegiatan vokasinya cukup berhenti sampai di situ? Tentu saja tidak, masih banyak sekali kegiatan vokasi atau kursus-kursus yang dilaksanakan di SKB Negeri Surabaya. Seperti contohnya ada kursus untuk menjadi barista. Nah, nanti kita diajarkan bagaimana cara membuat kopi yang enak. Nah, itu juga dari barista terkenal di Surabaya juga. Kemudian ada kursus menjahit juga. Nah, bagi yang memiliki minat untuk menjahit-jahit pakaian atau sekedar untuk menambah wawasan, menambah kreativitas, nanti bisa ikut juga kursus menjahit. Selain itu, yang jelas wajib adalah komputer. Nah, karena tidak menutup kemungkinan ya, karena kita sekarang berada di zaman digital, akhirnya kita pun juga harus mampu untuk menguasai tentang hal-hal mendasar dari komputer sendiri. Kemudian ada lagi alat berat. Nah, ini kalau alat berat ini nanti akan didatangkan juga seorang tutor yang memiliki kompetensi di bidang ini. Selain itu, masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang ada di SKB Negeri Surabaya. Kemudian, selain kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti sekolah pada umumnya, kita juga diajarkan tentang skill, mengasah skill melalui pendidikan vokasi yang telah dijelaskan tadi. Selain itu, kita juga memiliki yang namanya program, yaitu magang, di mana nanti peserta didik akan dilatih secara langsung ke lapangan, sehingga peserta didik itu bisa belajar, oh ternyata dunia kerja itu seperti ini, sehingga tidak hanya mengira-ngira, tapi memiliki pengalaman secara langsung di perusahaan atau di tempat magang yang memiliki kualitas yang baik. Untuk tahun kemarin, SKB Negeri Surabaya bekerja sama dengan PT Astra Internasional, sehingga Pemkot Surabaya itu bekerja sama dengan PT Astra Internasional untuk memberikan izin kepada peserta didik di SKB Negeri Surabaya untuk melaksanakan magang di PT Astra Internasional tersebut. Nah, dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, semoga kalian bisa cukup mudah untuk mengerti ya. Ibu rasa sudah cukup sekian materi tentang lingkungan sekolah SKB Negeri Surabaya. Ibu mohon maaf apabila ada yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.